Oke, ini adalah Samsung Galaxy A04e yang baru saja aku beli sekitar beberapa hari yang lalu untuk ibuku yang berumur sekitar 70 tahun. Nah, beliau butuh handphone pengganti yang Mi 8 Lite karena agak kurang nyaman setelah beberapa bulan pakai dengan Mi 8 Lite karena terbiasa selama 2-3 kali ganti handphone ini biasa pakai Samsung, akhirnya pakai Xiaomi aku yang pakai dulu agak kurang nyaman. Terus juga keponakan lagi butuh handphone karena handphonenya rusak, ya udah aku kasih keponakan, ibu aku beliin handphone baru. Jadi ini akhirnya aku pilih Samsung Galaxy A04 ini nih. E-nya kalau nggak salah esensial ya artinya ya. Jadi mungkin buat yang cari-cari handphone harga 1,2 juta buat ibunya, buat neneknya, ataupun buat ayahnya yang masih nggak terlalu paham teknologi ataupun fitur-fitur esensial aja yang dibutuhkan, ini bisa jadi pertimbangan. Ada yang lebih murah yaitu Samsung Galaxy A03 Core kalau nggak salah ya, atau A02 Core ya. Tapi akhirnya aku pilih ini karena ya aku pikir spek 3 RAM-nya 3 GB dan memorinya 32 GB itu cukup, dan aku tanya-tanya juga itu cukup sih dengan aplikasi sekarang, meskipun nggak tahu ya update-nya untuk 3 atau 5 tahun ke depan gitu, tapi ya aku pikir 1-3 tahun cukup sih. Apalagi fiturnya yang dibutuhkan adalah pertama Facebook, yang kedua YouTube, 3 TikTok, 4 WhatsApp, nggak perlu Instagram, kemudian juga call, WA, sama ada fitur aplikasi untuk otorisasi di aplikasi Taspen sama mobile banking mungkin. Dah itu aja mungkin, jadi nggak ada fitur-fitur game ataupun butuh untuk kamera, bahkan kamera sampai sekarang belum aku coba, belum ada fotonya di sini gitu, jadi nggak terlalu kepake. Jadi memang ya ibuku yang berumur segitu memang butuhnya memang ya esensial aja gitu, makanya akhirnya pilih handphone ini. Nah ini mungkin versi yang A04E. Aku tahun lalu beliin keponakan itu yang A03 yang 464, kemudian ini yang A04E esensial. Layarnya 6,5 inci kalau nggak salah, memorinya octa-core, saya nggak tahu prosesornya juga, mungkin teman-teman bisa baca speknya ya. Tapi kalau ini dipakai untuk ibu-ibu yang ataupun nenek yang belum lama pakai gadget atau baru diajarin pakai gadget, ini cukup mudah. Jadi oke, beberapa hal yang harus diperhatikan waktu pakai ini buat untuk orang tua adalah yang pertama, defaultnya ada beberapa fitur untuk simple Samsungnya sih, tapi kayaknya ibu lebih nyaman pakai yang fitur settingan tampilan yang biasa UI-nya, tapi fontnya ukuran diperbesar. Jadi ada ukuran fontnya yang untuk memperbesar ukuran fontnya bisa lebih gede lagi. Kemudian juga settingan pencahayaannya juga harus disesuaikan dengan mata beliau ya, ataupun dengan mata orang tua kita. Jadi kalau misalnya ini dipakai sama orang tua, jadi lebih nyaman. Ditanyain kira-kira dia nyaman nggak dengan pencahayaan sekian. Jadi memang cukup kudu sabar waktu setting awalnya. Terus kemudian yang cukup membantu adalah baterai 5000 mAh-nya di speknya nggak terlalu tinggi, jadi sangat membantu ya. Aku nggak tahu apakah 5000 mAh-nya sama dengan yang handphone Samsung tipe di atasnya, tapi cukup ya. Kemarin waktu hari pertama itu dicoba selama pemakaian itu 2 hari baru habis. Udah buka YouTube, udah video call segala macam itu udah 2 hari, hampir 48 jam itu baru ngecas. Oke. Cuman adalah yang kurang nyaman ya, charger bawaannya itu, alhamdulillah ada charger sih, meskipun kebanyakan Samsung sekarang yang baru-baru nggak ada chargernya. Ini ada chargernya, tapi chargernya cuman 7,8 watt atau 7,5 watt gitu. Jadi kemarin dalam kondisi handphone mati, ngecas itu butuh waktu 3 jam lebih, 3,5 jam lah, dari posisi baterai sekitar 5 ataupun 10% gitu. Butuh waktu segitu, lama banget. Cuma kalau dalam posisi hidup cukup lah sekitar 2 jam lebih kemarin waktu posisi baterai tinggal 23% gitu. Jadi baterainya ini ya lumayan, dan karena ibu saya juga
nggak suka yang sering-sering ngecas ya, karena dia ya itu tadi karena posisi di kursi roda ataupun pakai tongkat kadang, jadi ya kalau ngecas ya kadang nyuruh saya, ataupun kalau ngecas sendiri dia harus bolak-balik di kursi roda ke meja ataupun ke tempat ngecasnya gitu. Kalau menurut ibuku, handphone ini bisa dibilang yang paling nyaman menurutnya, karena pertama enteng. Nah, dia ini cukup enteng, jadi nggak terlalu berat di tangannya, nggak seperti handphone Samsung sebelumnya. Terus tampilannya dia juga familiar, meskipun ibu saya nggak bisa namanya ngetik lama-lama, itu nggak bisa, dia masih kurang paham. Kemudian jadi untuk orang yang baru pakai smartphone ataupun yang agak gaptek, mohon maaf, bisa diajari pakai ini cukup gampang ya. Pakai Samsung ataupun ya mungkin karena terbiasa pakai Samsung ibuku, jadi akhirnya ya dia nyamannya di sini gitu. Jadi memang buat orang tua itu hal-hal seperti itu cukup penting. Terus kemudian juga respon touch-nya juga bisa diatur, karena kalau defaultnya cukup responsif, dan dia kadang terlalu sentuh dikit udah senggol gitu segala macam. Jadi kadang malah dia kurang nyaman di situ. Tapi ya overall kemarin dia bilang suka. Mungkin ini yang paling nyaman selama ini dia pakai, meskipun bukan fitur yang untuk game segala macam. Terus kemudian juga enteng, yang jelas cukup enteng, meskipun nggak enteng-enteng amat, cuman ini cukup enteng ya, jadi dia juga nyaman. Terus ibuku juga bilang suaranya jelas, jadi suara untuk orang tua ibuku terutama kemarin volumenya itu penting, volume call-nya itu keras. Kemudian tapi untuk WA pesan ataupun SMS-nya dikecilin ataupun dimatiin, jadi dia nyaman di situ gitu. Terus untuk senternya juga kalau mati lampu guna karena di tempatku kadang seminggu ataupun sebulan sekali itu kadang mati lampu, jadi kadang buat pencahayaan karena dia agak takut dengan gelap gitu. Terus oke, mungkin itu aja kesimpulan dari handphone ini adalah ketika dipakai untuk ibu-ibu ataupun orang tua yang agak gaptek, udah usia senja atau usia lanjut, handphone ini cukup nyaman ya. Saya nggak ngomongin gamenya, saya nggak akan ngomongin speednya segala macam karena udah banyak yang bahas. Saya membahas dari sisi personal review dari orang tua saya, ibu saya, dan saya sendiri yang coba pakai gitu. Ini udah cukup, dan dengan harga 1,2 juta cukup worth it sih. Meskipun yang harus diperhatikan adalah settingan-settingan yang membuat orang tua kita ataupun ibu kita ataupun ayah kita yang ataupun seseorang yang emang agak gaptek, supaya lebih nyaman pakai handphone sih. Nggak cuma Samsung ini sebenarnya, jadi supaya mereka juga nyaman, senang dengan apalagi dan misalnya ini buat hadiah ataupun memang buat kebutuhan mereka. Oke. Mungkin pertimbangan yang buat rekan-rekan yang membeli kado buat orang tuanya, ibunya, ataupun bisa juga untuk keponakan ataupun anak yang anak kecil yang baru mulai pakai handphone ya. Meskipun saya agak kurang setuju kalau anak SD itu udah pakai handphone. Mungkin kalau SMP udah oke lah, tapi kalau anak SD mungkin baru yang kelas 6 ataupun kalau bisa sih ya udah SMP baru lah gitu. Tapi ya kita nggak tahu ya kondisi setiap keluarga, kondisi setiap daerah itu beda-beda gitu. Jadi it's up to them lah, personal itu, preferensi personal. Oke, itu aja. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.